Shalom. Shalom. Nggak ada suaranya ya Kak Peter? Kayaknya belum pada sarapan nih deh. Coba sekali lagi. Shalom. Shalom. Oke. Boleh maju dong. Kayaknya aku merasa jauh banget kita. Yuk maju yuk. Yang di belakang. Boleh maju. Banyak masih kosong di depan. Ca maju Ca. Ayo aja. Ayo Ca maju Ca. Thank you. Aku mau ajak teman-teman bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita menyanyikan satu pujian. Sungguh
Tuhan. Haleluya. Amin. Mari semangat memuji nama Tuhan. Kok ada yang jawab? Amin. Masih semangat memuji nama Tuhan. Amin. Biar tangannya enggak megangin kursi. Coba deh aku mengajak teman-teman untuk tos depan kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Coba aku nanti katakan masih semangat semuanya. Ngomong haleluya ya teman-teman. Yuk coba. Masih semangat semuanya? Haleluya. Kurang kencang. Masih semangat semuanya? Haleluya. Oke. Teman-teman, siapa yang percaya kalau Tuhan telah memenangkan kita atas segala hal karena kuasanya yang tak terbatas. Mari kita angkat satu lagu pujian. Mana sorak-soraknya buat Tuhan Yesus kita? Amin. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat?
Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari katakan sama-sama, semua musuh pun gemetar. Namamu Tuhan, sorak kemenangan. Yo, tangan di atas semuanya. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membawa hati kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan. Mari kita katakan sama-sama dengan hati. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Katakan karyamu indah bagiku. Karyamu indah bagiku,
lebih dalam lagi kepada Tuhan. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Katakan lebih keras. Katakan sekali lagi, ku membawa hidupku. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus
Haleluya Yesus. Ketika kami membawa hati kami dan hidup kami untuk persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, kami tahu itu bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Dan mari Yesus, pakai setiap masa remaja kami untuk tetap menyukakan hati Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh bersuka cita, kami boleh menyambut Pentakosta, kami boleh menyambut Roh Kudus yang Tuhan curahkan buat setiap kami memenuhi hidup kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil dan berkenan di hati Tuhan. Memberkati setiap pelayan-Mu, WL, singer, pemain tamborin, pemain musik, petugas LCD, multimedia, dan semua yang bertugas pagi hari ini dengan berkat ilahi dan surgawi. Pakai masa remaja mereka Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, mengurapi setiap guru-guru yang bertugas, sampaikan Tuhan isi hati-Mu. Kami mau sediakan hidup kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan, untuk hidup kami boleh berbuah, berlipat kali ganda, dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap sambut firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul kembali. Itu semua karena kemurahan Tuhan untuk kita ya. Kita bisa bertemu, kita bisa memuji Tuhan, dan kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tante Yuni ada buklet, ada 25 Bu Suryani. Silahkan dibagi, nanti 2 atau 3 minggu lagi Tante Yuni akan memberikan 3 soal atau 5 soal untuk anak-anak bisa menjawabnya, untuk menandakan bahwa anak-anak bisa anak-anak sudah membaca buklet ini atau tidak ya. Yang satu bahasa Inggris Bu, jadi agak lain bagi yang paham banget bahasa Inggris ya. Nah, puji nama Tuhan, minggu lalu anak-anak sudah mendengar tentang Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid di kamar loteng Yerusalem ya. Bagi siapa Roh Kudus itu? Bagi semua orang yang mau mentaati firman Tuhan. Waktu itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di Yerusalem sampai menantikan janji dari Bapa ya, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan bagi orang-orang yang saat itu menanti di kamar loteng Yerusalem, Roh Kudus itu dicurahkan ya. Dan Roh Kudus itu sangat penting untuk memimpin kita masuk dalam kebenaran, untuk memberikan pengertian kepada kita tentang firman Tuhan ya, untuk mengerjakan firman Tuhan itu di dalam hati kita, sehingga kita dapat hidup lebih dekat kepada Tuhan, hidup lebih menurut akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan hidup kita dapat lebih berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, setelah mereka menerima Roh Kudus itu, memang janji Tuhan itu adalah kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi ya. Nah, jadi anak-anak, kita dipersiapkan untuk menjadi saksi, untuk memuliakan nama Tuhan ya. Kita selalu meminta pimpinan kuasa Roh Kudus itu di dalam hidup kita, supaya kita dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini Tante Yuni akan minta siapa ya yang Levia ada nggak? Hadir nggak Levia? Nggak hadir. Oh ada. Kalau mari sini Levia sini. Levia kan tinggi. Ayo buka tulis ini Lev. Cuma tema bulan ini. Kemudian judul Bu ayat hafalnya ini aja yang tertera di sini. Oh monggo ya. Sini Levia. Tolong ya Tante ya. Ini menulis tema dan judul aja 2.
Nah, sambil mengisi waktu, ini bahannya dari Kisah Para Rasul pasal 9 sampai dengan ayat 1 sampai dengan 31 ya. Tetapi kita akan membaca di dalam mulai di dalam ayat ke-22 sampai dengan 31. Mulai dari anak laki-laki Stephen, terus sebelahnya itu siapa? Oh, yang paling ujung itu siapa? Woden ya. Stephen hanya 5 anak aja ya. Kita membaca 2 ayat. Laki-lakinya pas 5 orang jadi 10 ayat yang kita baca. Yuk, terima kasih. Oh iya, yang satu lagi Rev sini Rev. Ini. Ayat 22. Ini ayat apa lagi ini ya? Ya. Kisah Rasul pasal 9. Yang keras Wooden. Ayat 22 hanya 2 ayat ya, 2 ayat sampai 31. Yuk mulai Wooden. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia menjadikan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merugikan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Ya terus. Tapi maksud dari itu dipengaruhi oleh Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambil dan menurunkan dari atas tembok kota dalam sebuah kerangka. Ya. Tapi sebenarnya ragu kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa dia juga seorang murid. Tetapi dia dia dan membawanya kepada Rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus menjadi Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar gaji dalam nama Yesus. Yuk, Farel. Ya. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal-soal dengan orang-orang Yahudi yang berkali-kali berani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Setelah beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Kita akan baca bersama-sama ayat 31 yang bagian B ya, mulai dari jemaat. 1, 2, 3. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita sudah ditulis di sini oleh Revia bahwa tema bulan ini adalah gembala yang menghibur, dan untuk cerita pagi hari ini adalah Saulus bertobat. Diambil dari bahannya itu dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 31. Terima kasih ya Revia ya. Ini Revia terlewat bahan hari ini adalah Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 31 ya, tulis saja. Nah, anak-anak,
Kalau anak-anak membaca dari Kisah Rasul 9 itu, di situ dikatakan bahwa ada seorang yang bernama Saulus dari Tarsus ya. Dia adalah seorang yang sangat giat, pekerjaannya itu pada waktu itu adalah mengejar-ngejar umat Kristen, mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus ya. Jadi si Saulus ini pekerjaannya adalah, karena dia adalah orang Yahudi, orang Farisi ya. Jadi dia sangat fanatik, sangat garam. Kalau anak-anak melihat di dalam Kisah Para Rasul, ada juga dikatakan tentang kematian Stefanus sebagai seorang martir. Di situ sebetulnya ada Saulus ya. Nah, anak-anak, pada waktu itu Saulus sedang mengejar-ngejar umat Tuhan ya. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, siapa yang menerima pengajaran tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati tetapi bangkit pada hari ketiga, kemudian naik ke surga. Si Rasul Saulus ini sebelum jadi Rasul Paulus, dia kejar, dia tangkap, dan dia akan berusaha untuk memasukkan dia ke dalam penjara, memasukkan mereka ke dalam penjara. Jadi begitu giatnya Saulus ini, tetapi ada rencana Tuhan untuk kehidupan Saulus. Saulus itu orang yang giat ya. Tuhan menghendaki agar dia menjadi saksinya, menjadi alatnya. Anak-anak senang kalau kita melihat bagaimana Tuhan memakai setiap orang itu ketika mereka sedang giat bekerja ya. Jadi untuk itu anak-anak, biarlah kita mau bekerja untuk Tuhan dengan rajin, dan Tuhan akan memakai kalian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan ya. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Nah, Saulus ini mengalami pengalaman yang sangat pribadi dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan mengubahkan kehidupannya menjadi lain, menjadi berbeda. Dari permulaannya sebagai pengejar umat Tuhan, sekarang menjadi orang yang mau bekerja untuk Tuhan, malah yang membela pekerjaan Tuhan, membela orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ya. Sehingga Saulus pribadi yang kemudian dijadikan namanya menjadi Paulus, memperoleh satu kesukaran ya, satu dilema oleh orang-orang Yahudi. Dia udah tidak dianggap karena dianggap sebagai pengkhianat, dan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus juga, mereka menjadi agak menerima Paulus itu susah, karena dia itu adalah orang-orang yang suka mengejar umat Tuhan, dan mereka belum percaya bahwa Paulus dalam waktu yang sangat singkat bisa berubah dari orang yang suka-suka mengejar, tapi sekarang sudah menjadi orang-orang yang membela nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa Roh Kudus adalah penghibur yang sejati ya. Jadi di dalam ketika Paulus mungkin menghadapi satu hal yang sulit, Tuhan nih, Roh Kudus ini menghibur ya, memberikan kekuatan melalui satu orang yang bernama Barnabas. Kemudian diyakinkan kepada mereka semua bahwa Paulus itu benar-benar adalah orang yang mau membela nama Tuhan ya. Nah, anak-anak, mungkin anak-anak banyak yang belum mengetahui kisah ini. Mari anak-anak melihat di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang pertama.
Bagi anak-anak yang rajin membaca Alkitab, mungkin kisah ini adalah kisah yang sudah umum ya, yang sudah biasa. Tetapi bagi yang tidak suka membaca Alkitab, ini adalah sesuatu hal yang sangat baik untuk kita baca ya. Mulai dari depan Karen ya. Kisah Rasul para 9, Kisah para Rasul 9 ayat 1 dan 2 dan 3. Karen yang baca ya. Kemudian yang sebelahnya ini siapa namanya? Angel. Tak kira ini yang namanya tadi siapa, Bu? Iya. Yuk. Dalam perjalanannya ke Damaskus, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya, Angel ayat 4 sampai 6. Ia rebah ke tanah dan terdengaranlah olehnya suatu suara yang berkata padanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Ya. Ayat 7 Gris ya, sampai 10 sampai 9. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menunggu dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ya, ayat 10 sampai 12, Eca. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah bidan Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat langsung. Ya, selanjutnya Korin 3 ayat. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang menghina. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat peliharaan bagi untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Yuk, ayat 16 kan. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku Tuhan Yesus, yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput puput dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Yuk, selanjutnya 3 ayat juga. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini, dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam Allah? Puji Tuhan, kita sudah membaca ya. Yang ayat 22 ini sudah dibaca oleh para pria di belakang.
Jadi keseluruhan dari bahan ini sudah kita baca. Semua sudah paham ya bagaimana pertemuan secara pribadi antara Saulus dengan Tuhan ya. Tuhan sendiri yang membuat Saulus menjadi berubah, bertobat ya. Dari yang dulu suka mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sekarang menjadi alat Tuhan ya. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-13 itu ya. Jawab Ananias ini adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari ini dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Jadi Saulus dipilih oleh Tuhan, dan secara pribadi Tuhan hadir di dalam kehidupannya ya. Di dalam ayat 2 dan 3 tadi yang sudah kita baca, bagaimana Saulus berjumpa Tuhan, bagaimana dia rebah, bagaimana dia sudah matanya melihat cahaya sinar yang begitu terang sehingga dia buta. Selama 3 hari dia buta ya. Nah di sini dikatakan di dalam ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel ya. Tuhan memperlengkapi Paulus untuk selanjutnya. Dengan kasih karunia Tuhan, Paulus dapat merasakan bagaimana penderitaan seorang yang mengikut Tuhan ya. Di dalam kehidupan kita mungkin akan ada penderitaan-penderitaan, tetapi janji Tuhan adalah bagi orang-orang yang selalu berbuat kebenaran. Sebab itu kita harus mempunyai perisai iman dan kebenaran. Untuk Tuhan selalu beserta dan akan memberi kemenangan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, ini adalah suratan dari Rasul Paulus sendiri kepada orang-orang di Korintus. Yuk kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Siapa yang sudah dapat boleh membacanya. Belum ada yang dapat? Atau malu? Nah, pencobaan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Rasul Paulus sudah melalui banyak hal. Rasul Paulus pernah dicoba untuk dibunuh, tetapi dapat diselamatkan. Di sini tadi sudah dibaca oleh anak laki, diselamatkan melalui keranjang, dikeluarkan dari pinggir tembok kota. Dan Rasul Paulus dapat selamat. Puji nama Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang harus dihadapi, tetapi Tuhan itu memberikan kekuatan. Bagaimana Tuhan merubah Rasul Paulus? Roh Kudus itu memberikan penghiburan baginya. Kalau penghiburan dari dunia itu mungkin hanya sementara ya. Manusia akan terhibur dengan lawakan-lawakan, dengan mungkin keberadaannya yang mumpuni, yang cukup, dengan harta duniawi, itu hanyalah sementara. Tetapi penghiburan dari Roh Kudus itu kekal ya, baik. Penghiburan itu akan merubah seseorang menjadi lebih baik ya. Bagaimana Rasul Paulus dulu mengejar-ngejar umat Tuhan, tetapi kemudian berubah hidupnya sama sekali. Dulu adalah orang yang jahat, sekarang orang yang baik.
Dulu dia menentang jalan Tuhan, sekarang masuk ke dalam jalan Tuhan. Malah pertobatan Rasul Paulus ini sangat drastis ya, sangat cepat. Begitu dia bertobat, dia mengabarkan Injil. Begitu dia mengabarkan Injil, dia mendapat pencobaan-pencobaan, tetapi dia mendapat kekuatan. Kalau anak-anak melihat di dalam Alkitab ini dari suratan Roma ya, setelah Roma itu suratan Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, semua sampai dengan suratan 1 dan 2 Timotius itu ditulis oleh Rasul Paulus ya. Jadi banyak sekali tulisan-tulisan dari Rasul Paulus yang patut kita baca ya. Kita bisa baca dengan ilham dari Roh Kudus, dia menulis. Bahkan ayat hafalan hari ini anak-anak bisa membaca di dalam 2 Korintus 1 ayat 3, kita akan baca bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ya. Puji nama Tuhan ya. Ini adalah kata-kata Rasul Paulus sendiri di dalam suratan 2 Korintus. Nah, anak-anak, Rasul Paulus merasa sangat bersukacita ya. Di dalam pasal 9 ayat 31 dikatakan tadi, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan yang damai ya. Roh Kudus itu membawa damai dalam hati kita. Di dalam buah-buah Roh Kudus itu ada damai sejahtera. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan ya. Bagi jemaat yang dibangun dan hidup akan takut akan Tuhan, jumlahnya akan makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, bagi kita Roh Kudus akan memimpin dan menolong kita, memberikan penghiburan kepada kita ya, sehingga banyak teman-teman yang kemudian bisa datang, kita dapat menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan, bersaksi bagi mereka. Roh Kudus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus ada di antara kamu. Kalau kamu sudah menerima Roh Kudus, kamu akan menjadi saksi ya. Mulai dari rumah kita, teman-teman kita, dan kalangan yang lebih luas dapat melihat di dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi saksi, baik melalui perkataan yang kita katakan maupun dalam perbuatan yang kita lakukan ya. Anak-anak, biarlah kita dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang akan selalu menghibur kita, dan kita dapat menjadi saksi untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa teman-teman kita yang dapat dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, banyak yang dapat mengenal kepada Tuhan. Nah, anak-anak sudah membaca tadi semua bahwa bagaimana perjalanan Rasul Paulus dari Saulus menjadi Paulus. Bagaimana dia dapat dalam perjalanan ke Damsyik, dia melihat cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Teman-temannya merasa aneh karena mendengar suara tetapi tidak melihat siapa yang berbicara. Yang berbicara adalah Tuhan sendiri. Kemudian Rasul Saulus ini kemudian harus buta selama 3 hari, tidak makan, tidak minum, berpuasa. Tetapi kemudian dia didatangi oleh Ananias, dan Roh Kudus ada di dalam kehidupan Rasul Paulus yang sebelumnya bernama Saulus ini ya. Dia memuliakan nama Tuhan, dia menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi rasul yang sangat besar untuk bangsa-bangsa di luar Yahudi, bangsa-bangsa non-Yahudi. Sehingga kabar kesukaan tentang Injil, bagaimana Tuhan sudah berkorban bagi seluruh manusia yang percaya, sudah mati di salib untuk menebus dosa, tetapi sudah bangkit dan naik ke surga, bisa diberitakan kepada
bangsa-bangsa di luar Yahudi itu ya, bangsa-bangsa non Yahudi. Nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan. Pekerjaan Tuhan terus diberitakan dengan kuasa Roh Kudus sampai saat ini ke seluruh dunia, ke seluruh muka bumi ini. Dan kalian adalah orang-orang yang sangat berbahagia karena kalian dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Mari kita mengerjakan keselamatan ini dengan baik dan kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, Dia adalah anak Allah, Dia adalah juru selamat kita. Puji nama Tuhan. Sampai di sini ayat Tante Yuni berbicara. Saya serahkan kepada Tante Suryani. Haleluya. Terima kasih Bu Juli untuk firman Tuhannya pagi hari ini. Dari pertobatan Paulus di ayat 1 tadi dikatakan dia berkobar-kobar. Berkobar-kobar untuk apa? Membunuh, mencari pengikut Kristus. Tetapi karena karya Roh Kudus dia boleh bertobat, dan dalam pelayanannya dia mengalami banyak hal. Tetapi Roh Kudus itu yang menolong Paulus, dia kuat ketika susah. Roh Kudus itu yang menghiburkan. Dalam perjalanan kalian menjadi murid Kristus pasti tidak senang terus, betul? Benar? Aku hari Minggu harus sekolah Minggu, harus baca Alkitab, harus berdoa. Itu adalah untuk menjalin hubungan dengan Roh Kudus. Kalau kalian di rumah sebagai anak dengan orang tua saling cuek, gak pernah ngomong, nyaman gak? Nyaman gak? Kalian cuekin mama kalian, papa kalian yang sudah biayai sekolah, yang sudah kasih makan, sudah beliin sepatu, beliin baju. Sopan gak itu? Sopan. Demikian juga, jangan cuekin Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah ada di hati kita. Sapa dia dengan komunikasi, dengan berdoa, dengan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita dengan orang tua kita yang ada di dunia ini, kita cuekin, kita nggak sopan, apalagi dengan Roh Kudus. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kita harus hormati kehadirannya, kita harus hargai apa yang sudah Roh Kudus berikan, pimpinan, penyertaan, penghiburan. Kita hargai dengan kita menjalin komunikasi yang baik. Kita akan berdoa. Nanti silakan Om Anton untuk Terima kasih Tuhan, karena firman itu adalah kebenaran yang menyelamatkan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau sampaikan pada pagi hari ini. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu ya. Karena Roh Kudus-Mu Tuhan, selain menjadi penolong, pembimbing, pengajar bagi kami, Roh Kudus-Mu itu yang merubahkan hidup kami dari hidup lama menjadi hidup yang baru. Dan saat kami mengandalkan Roh Kudus-Mu yang ada tinggal dalam hidup kami, Engkau berikan kepada kami kemampuan, hikmat, Engkau berikan pertolongan dalam setiap apa yang kami hadapi Tuhan. Kami mau andalkan Roh Kudus Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hati hidup kami Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami, masuk dalam hidup kami, sehingga kami boleh lebih dekat lagi, kami boleh mengetahui rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sangat baik untuk kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk guru kami Ibu Yuni yang telah Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dengan segala kebaikan-Mu Tuhan, berikan kesehatan, berikan pertolongan-Mu Tuhan, sukacita dan sejahtera-Mu, dan melayani dalam apa yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.